Waalaikumsalam. Ya bentar. Silakan masuk, Mbak. Duduk Bu ya. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Bagaimana perjalanannya tadi, Mbak Aska? Tadi di jalan itu ada pasar sapi Bu, macet. Emang Mbak lewatnya di mana? Gak ada jalan alternatif selain di pasar Kepo di jalan raya? Gak ada, kalau lewat dalam itu panas. Lewat sabe-sabe tuh Bu. Iya, emang cuacanya sekarang itu sangat panas ya, Mbak. Iya. Jadi kita harus menjaga benar-benar fisik kita agar kita itu tidak sakit. Cuaca yang sering berganti, kadang mendung, kadang panas terus. Mbak, apakah sudah makan? Belum. Kenapa gak makan, Mbak Aska? Nanti sakit. Yang makan itu gak enak Bu. Loh, kenapa? Gak enak yang mau ke dapur. Iya, kenapa kok gak enak yang mau ke dapur? Kan bisa tinggal langsung ke dapur. Gak apa-apa. Mbak, masalahnya rumit ya. Sehingga Mbak itu kalau mau ke dapur aja seperti punya tekanan di dalam diri Mbak. Iya, takut banget. Coba sekarang Mbak itu ceritakan kepada Mbak itu apa. Mungkin Ibu di sini tidak bisa menyelesaikan masalah Mbak secara apa ya, terselesaikan. Mungkin Ibu cuma bisa memberikan solusi dengan Mbak itu masalahnya bisa ringan. Iya, aku mau cerita. Kenapa Mbak? Aku gak mau cerita. Nanti Ibu bocor lagi. War-war. Ini Mbak, di dalam layanan bimbingan konseling ini kita menerapkan asas kerahasiaan, di mana masalahnya Mbak itu tidak akan bocor dan aman di dalam layanan bimbingan konseling pada siang ini. Beneran? Iya, Mbak kalau nggak percaya tinggal tanyakan ke konselor di mana-mana itu, selain di sini Mbak bisa tanya langsung, nggak apa-apa. Karena emang di dalam layanan bimbingan ini kita itu harus menerapkan asas kerahasiaan yang menerapkan masalahnya si klien itu bisa aman. Jadi Mbak santai-santai aja, nggak apa-apa, nggak usah takut, ceritakan masalahnya Mbak gitu. Iya, jadi saya tuh takut sebenarnya yang mau keluar kamar Ibu, sampai saya tuh nahan makan itu kadang 2 hari sekali tuh saya tuh makan Bu, baru makan. Saya tuh takut banget sama mamanya saya. Sepertinya masalahnya Mbak ini cukup agak berat ya, sehingga Mbak makan aja mengurangi dari Tahu tiba-tiba mama itu marah-marah ya, soalnya pas marah-marah itu mama ngeliat rapot semester saya. Kenapa Mbak? Kok bisa mamanya Mbak itu marah-marah dengan nilai rapor Mbak? Apakah nilainya Mbak itu turun apa gimana? Iya, saya kan dulu kan semester 3 itu kan nilainya 4. Saya tuh dari kecil tuh saya selalu ranking 1 terus. Kayak ikut lomba itu selalu ranking, selalu juara gitu. Jadi pas saya semester 3 ini nilai saya tuh
dari yang awalnya semester 2 tuh 4 turun ke 3 gitu. Jadi pas mama itu marah-marah ke saya, sampai saya tuh takut, sampai saya tuh kepikiran banget sama apa yang diomongin mama ke saya itu, Bu. Eh, Penyebabnya Mbak bisa nilainya turun itu karena apa? Mungkin karena Mbak sering diajak temennya main, lebih banyak main game pemainnya, atau karena penyebab apa? Mbak bisa ceritakan. Iya, saya tuh waktu liburan saya tuh diajak main sama temannya saya, nggak keluar rumah, cuma temannya saya tuh sering main gitu ke kamarnya saya. Nah terus teman saya tuh ngajak main game. Nah dari situ saya tuh emang kecanduan game, Bu. Biasanya saya tuh belajar malam-malam enggak belajar. Tapi dari situ teman saya tuh kesel ngeliat nilainya kayak gitu. Biasanya Mbak kalau main game itu berapa jam? Biasanya tuh ya malam itu 6 jam. Biasanya orang tidur saya main game. Oh, pantas ya nilainya Mbak itu turun. Mungkin Mbak bisa mengurangi. Caranya itu Mbak bisa mengurangi dari yang Mbak bermain 6 jam itu bisa bermain 30 menit. Kalau nggak bisa, Bu. Ya kalau nggak bisa diusahain, karena emang gak pas harus kita itu gak pas harus langsung bisa untuk melakukan hal seperti itu. Kita terus latihan seiring berjalannya waktu pasti bisa kok Mbak. Nah terus Mbak itu caranya juga dengan cara melakukan timeline gitu Mbak, antara bisa manage waktu sama mana waktunya belajar, mana waktunya bermain gitu. Ya kalau misalnya Mbak udah dengan menerapkan seperti itu ya Mbak, pas Mbaknya udah terbiasa kebanyakan belajarnya daripada bermain, itu udah lebih bagus. Nanti kan dari Mbaknya banyaknya bermain, banyaknya belajar, nilainya Mbak kan bisa bangkit lagi, bisa tinggi lagi, dari yang awalnya turun bisa jadi tinggi. Gimana cara timeline itu? Iya Mbak, mungkin Mbak bisa buat di HP, kan ada tuh di catatan HP ya. Ada Mbak tinggal buat hari Senin sampai hari Mbak belajar hari Sabtu ya. Tiap jam itu Mbak kurangi, selama Mbak bermain game itu dari yang 6 jam dikurangi 3 jam. Yang belajar dari jam habis pulang sekolah biasanya jam berapa? Pulang sekolah itu kuliah biasanya jam 5, Bu. Iya, mungkin kan kalau kuliah itu gak tentu ya jadwalnya, jamnya. Jadi kan bisa saja Mbak itu mainnya di kelas sama teman-teman yang lain. Mungkin Mbak itu caranya bisa ke perpustakaan untuk baca-baca buku walaupun cuma 20 menitan gitu. Habis itu boleh Mbak istirahat dulu pas main game gitu. Terus waktu malamnya Mbak itu banyakin belajarnya. Terus terapkan seperti itu setiap harinya, insya Allah dengan cara seperti itu nilainya Mbak bisa tinggi lagi seperti itu Mbak. Intinya Mbak itu lebih memperbanyak belajar bukunya daripada main game, karena main game itu menurut Ibu itu sangat berpengaruh kepada nilainya Mbak. Kadang itu dari temen gitu, Bu. Gimana kalau temen yang ngajak? Mungkin Mbak bisa bilang, enggak dulu, aku lagi nggak mau main game, aku lagi sedang mengurangi main game aku biar nilai aku bisa tinggi lagi. Mungkin dengan cara itu kan temennya bisa oh ya udah, kalau kamu mau mengurangi jam mainnya kamu nggak apa-apa gitu. Kan temennya juga bisa ngerti Mbak.
Ya. Sekarang di sini kita akan melakukan teknik modeling. Apa itu teknik modeling? Teknik modeling itu adalah seperti kita menirukan perannya mamanya Mbak dalam berperilaku marah-marah ke Mbak itu. Jadi di sini saya ibu akan menjadi mamanya Mbak menjadi si Mbaknya sendiri yang mengalami masalah jadi mamanya saya. Iya, kita coba ya Mbak. Kita lakukan peran gimana Mbak itu dimarahin gitu, caranya gitu. Ibu jadi mamanya saya. Iya, Iya. kita coba ya Mbak. Ya. Jadi di sini kita akan melakukan teknik modeling. Apa itu teknik modeling? Jadi teknik modeling itu adalah suatu teknik di mana kita dapat meniru perannya si mamanya Mbak sama Mbak dalam permasalahan tersebut. Gimana caranya? Jadi ibu sebagai Mbak sebagai mamanya. Sedangkan Mbak, Iya. ya mari kita coba ya. Yuk mulai. Kok bisa ini nilainya kamu turun dapat 3? Iya Mas, soalnya Aska sering main game. Sudah main game? Dari kapan? Dari yang pas waktu liburan Sama siapa aja? sama teman-teman Aska yang waktu liburan itu kan panjang liburannya sekitar 2 bulanan. Kan Aska gabut di rumah mah. Jadi teman Aska nemenin Aska kesini main. Nah, jadi temennya Aska itu ngajakin main game. Dari situ Aska terpengaruh sama temennya Aska mah. Setiap hari kan dia main kesini terus ngajakin Aska main bareng. Bagus. Kalau nilainya kamu kayak gini terus, kamu mau jadi apa? Jadi Biasanya kamu itu nilainya tinggi, sekarang tuh kok tiba-tiba turun gara-gara main game. Kamu main gamenya itu sampai berapa jam sih? Tiap harinya itu? 6 jam mah. 6 jam? Ya. Mau jadi pemulung kamu? Enggak. Nyolot. Makanya belajar. Jadi pemulung nggak mau belajar. Nilainya turun. Nanti mama tak sita aja HP-nya itu ya. Enggak mah. Kok enggak? Nanti turun lagi. Mama udah biayain sekolahnya kamu, biayain keperluannya kamu minta apa mama kasih. Tapi apa nilainya kamu tiba-tiba turun kayak gini? Ya ma, nanti Aska akan berusaha kok buat meningkatkan nilainya Aska lagi. Semua anaknya mama tuh nggak ada yang nilainya turun, cuma kamu doang. Ya ma, jangan marah-marah. Nanti Aska janji kok bakal belajar lagi lebih giat dan bakal ngurangin main gamenya ma. Nanti semester 4 kalau nilainya kamu turun lagi, mama terpaksa ambil semua fasilitasnya ya. Sudah. Ya. Jadi gimana perasaan Mbak setelah menerangkan seperti itu? Ya pantas mamanya kayak turun marah-marah ya Bu ya. Soalnya ya mungkin saya sering main game gitu terlalu lama, jadi ya pantas saya tuh dimarahin gitu. Tadi yang Mbak yang Ibu perankan sebagai Mbak gitu, sikapnya saya itu sama seperti Mbak. Iya, diem, takut. Makanya Bu udah takut sekarang sama mamanya saya. Takut mau ngapa-ngapain. Ya, jadi mungkin solusi yang bisa Ibu kasih dengan cara Mbak bisa mengurangi waktu bermainnya Mbak dari yang 6 jam itu bisa dikurangi Mbak. Ya minimal lah setengah jam gitu kalau main. Ya Bu.
Ya, terus Mbak, kalau Mbak punya masalah, selesaikan dulu dalam kekeluargaan secara baik-baik, dibicarakan dengan pelan-pelan. Iya, tahu seorang mama kan mau mau mengharapkan anaknya itu mendapatkan nilai yang baik. Jadi pantas seorang orang tua itu marah seperti itu ketika nilainya si anak jelek, turun, anjlok. Jadi sebagai orang tua harus melakukan yang terbaik buat anaknya. Dengan kita sebagai mbak sebagai anak ya harus belajar biar belajar terus gitu biar bisa meningkatkan nilainya mbak. Iya, mungkin waktunya sudah habis ya Mbak dalam sesi layanan bimbingan kelompok pada hari ini. Ambokan. Jadi Mbak nanti kalau punya masalah lagi, kalau Mbak kurang selesai dengan masalah ini, Mbak bisa CP ke ibu, bisa kita bicarakan lagi di HP ya Mbak. Mbak kan udah punya nomor ibu. Ya. Mungkin karena waktunya sudah habis ya Mbak dalam layanan kelompok pada layanan bimbingan konseling pada hari ini mungkin udah cukup ya Mbak. Ya Bu. Nanti kalau Mbak bisa datang ke sini lagi gak apa-apa di lain pertemuan waktu. Ya. Terima kasih ya Mbak sudah mau menceritakan masalahnya Mbak. Mungkin gak sepenuhnya Ibu bisa menyelesaikan masalahnya Mbak dan caranya begitu tadi bisa mengurangi waktu berpikirnya Mbak dan lebih banyak belajarnya. Ya sudah Mbak, terima kasih Bu ya.